Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Pada Minggu pagi hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelumnya mari kita berdoa. Kami naikkan segala pujian, syukur, dan hormat kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Jika kami ada dalam minggu kedua di bulan Februari ini dan beribadah di rumah kami masing-masing, kami tahu itu semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami sudah memuji-muji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kami menyembah Engkau dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami, pengertian dan pemahaman kami, biarlah dikuasai oleh Roh Kudus yang tidak pernah terbatas, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada minggu pagi hari ini. Kitab Markus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada minggu pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan baptisannya gereja meneladankan kebaikan. Itulah tema kita pada minggu pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis merupakan salah satu bagian awal dari misi pelayanan Yesus di dunia, sebagaimana yang dicatat oleh Injil. Artinya sebelum Yesus memulai misinya di dunia, ia menerima baptisan. Kita melihat di dalam Markus pasal 1 ayat yang pertama demikian berkata, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa baptisan Yesus tidak dapat dipisahkan dari peristiwa baptisan yang telah dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang Yahudi pada waktu itu. Keduanya memiliki korelasi atau hubungan yang menghubungkan satu dengan yang lain, sama seperti kehadiran Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ada seorang orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baptisan Yohanes kepada orang Yahudi mengusung hal pertobatan antara umat dengan Tuhan. Yohanes menempatkan dirinya sebagai seorang yang mempersiapkan jalan bagi kehadiran kedatangan Sang Mesias, ayat yang ke-7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yang menarik dari Yohanes Pembaptis adalah ia adalah seorang yang kuat dengan pesan yang ia serukan, dan hal ini dibuktikan dengan cara hidup yang ia tunjukkan dan baptisannya diterima oleh orang Yahudi. Selain itu, pesan pertobatan dalam baptisannya di ayat yang keempat juga menunjukkan kepada kedatangan Mesias yang lebih berkuasa daripadanya. Pesan ini sebenarnya kepada kedatangan Mesias yang lebih berkuasa daripadanya, dan juga memiliki sebuah harapan dan impian umat Yahudi bahwa pada saat itu yang dinanti-nantikan Sang Mesias di ayat yang ke-8, aku
dengan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, adapun baptisan yang diterima Yesus pada waktu itu adalah bagian dari penggenapan atas kehadiran Yesus sebagai yang dinubuatkan untuk menjadi juru selamat umat manusia. Yesus dibaptis tidak karena ia berdosa, tetapi sebagai suatu tindakan untuk menjadikan dirinya bagian dari orang berdosa yang harus bertobat. Baptisan yang diterima oleh Yesus juga merupakan keputusan untuk menempuh jalan penderitaan sebagai Mesias untuk penebusan dosa manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi dalam baptisan Yesus ada peneguhan ilahi dan karunia Roh Kudus. Kita melihat dalam Markus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebagai kuasa ilahi yang diterima Yesus untuk menjalankan misi sebagai Mesias. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Dengan melihat baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang Yahudi dan baptisan yang diterima oleh Yesus, kita dapat melihat ada kesinambungan di antara keduanya, yaitu pesan pertobatan umat bagi jalan keselamatan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus di Kristus, dengan kata lain, baptisan Yohanes adalah pertobatan dan baptisan Yesus adalah jalan keselamatan. Pertobatan itu adalah dasar kehidupan. Di dalamnya ada kerendahan hati, pembaharuan hidup, kesederhanaan, saling mengampuni, memelihara kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai gereja, kita memahami bahwa baptisan tidak hanya suatu peristiwa lahiriah atau tradisi gereja, tetapi di dalamnya ada dasar-dasar kehidupan Kristiani yang menolong untuk menempatkan diri dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja kita menerima baptisan sekaligus panggilan pertobatan untuk terus-menerus memperbaharui kehidupan untuk menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Dalam konteks bergereja, kita dapat memahami bahwa dengan penerimaan Yesus untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu berarti bukan persoalan tata cara dalam baptisan, tetapi apa panggilan yang harus diwujudkan dalam kehidupan ini. Sebagaimana peristiwa Yesus dibaptis menjadi momen yang penting sebelum Yesus menerima panggilan Allah sebagai Mesias dan menyamakan dirinya dengan orang berdosa walaupun ia tidak berdosa. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita wujudkan kebaikan Allah yang telah diberikan dan diteladankan melalui baptisan Yesus sebagai tanda keselamatan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Banyak kebaikan Allah yang tidak dapat kita selami dalam kehidupan kita. Kebaikannya nyata dalam perlindungan dan pemeliharaannya yang sempurna. Kebaikannya juga nyata dalam kasih-Nya untuk menyelamatkan manusia berdosa dengan kelahiran anaknya yang tunggal bagi kita, datang untuk menyelamatkan kita, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kebaikannya nyata dalam kuasa-Nya yang tidak pernah terbatas dan dibatasi dengan apapun juga, selalu menguatkan dan menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan dan kesesakan. Kebaikannya juga nyata menyembuhkan dan memulihkan mereka yang sakit, menghibur mereka yang berduka cita, dan juga kebaikan nyata dalam mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada kita, menyelamatkan mereka yang tersesat, dan kebaikannya juga mengampuni mereka yang bersalah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan baptisannya, marilah gereja meneladankan kebaikan di mana Allah telah datang ke dalam dunia, memberikan teladan yang harus diteladani oleh gereja atau umat Tuhan di dalam dunia ini. Gereja jangan terus mempersoalkan bagaimana cara membaptiskan orang, siapa yang akan melaksanakannya, melainkan gereja harus mengerti dan memahami makna dari baptisan itu yang harus diterapkan dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan tujuan dan panggilan gereja dalam dunia ini. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
Sudahkah gereja memperhatikan jemaatnya? Sudahkah keluarga memperhatikan anak-anaknya, orang tua memperhatikan anak-anaknya? Apakah mereka sudah memiliki Tuhan Yesus Kristus secara pribadi dalam kehidupan mereka atau belum? Atau hanya mereka menjadi orang Kristen secara keturunan saja? Atau gereja tidak memperhatikan hal-hal itu, bahwa jemaat perlu menghadapi bahkan memiliki kehidupan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya? Sudahkah jemaat memiliki Roh Kudus di dalam hatinya atau belum? Atau sudah lahir baru atau belum? Atau sudahkah orang tua memperhatikan anggota keluarganya? Apakah ada yang sudah belum memiliki Roh Kudus di dalam hatinya atau belum mengalami kelahiran baru di dalam kehidupannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah jemaat dalam kehidupan keimanannya menghasilkan buah-buah rohani itu dalam kehidupan atau belum? Atau sudahkah anak-anak anggota keluarga kita, anggota jemaat kita, bahkan kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, sudahkah dalam kehidupan kita, dalam keimanan kita, kita sudah menghasilkan buah-buah kebenaran, kita sudah menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita, di mana kita sudah menerima kebaikan yang daripada Allah? Sudahkah gereja meneladankan kebaikan Allah bagi umatnya atau jemaatnya atau belum? Dan merefleksikannya bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita sebagai keluarga Kristen meneladankan kebaikan Allah yang sudah kita terima itu di dalam kehidupan kita, dan merefleksikan bagi orang lain di sekitar kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Gereja harus dapat meneladankan kebaikan Allah yang sudah Allah berikan kepada manusia. Umat Tuhan harus meneladankan kebaikan Allah yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia, menderita dan mati bagi manusia yang berdosa. Olehnya semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam nats pendidik kita di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 berkata, sebab di dalam Dia kamu juga telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Oleh sebab itu, mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, banyak kebaikan Allah yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Buktinya, Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia sedia untuk mati bagi kita, Dia sedia menjadi sama dengan manusia. Dan baptisannya adalah baptisan yang menyelamatkan. Baptisannya adalah baptisan untuk menandai bahwa Dia memulai pelayanannya di dalam dunia ini, dan karyanya yang paling besar yaitu menyelamatkan manusia. Kebaikan Allah sudah Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari sebagai gereja Tuhan kita nyatakan kebaikan Allah itu untuk mengajarkan kebenaran, membawa orang datang kepada Tuhan. Dan sebagai umat Tuhan, mari juga kita sebagai umat Tuhan yang telah menerima kebaikan Allah, jadikanlah diri kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, kapanpun, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Bersama dengan baptisannya, gereja meneladankan kebaikan. Bersama dengan Kristus, gereja meneladankan kebaikan sebagai buah-buah roh di dalam kehidupan mereka, sebagai kesaksian hidup yang dapat dilihat oleh setiap orang di muka bumi ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita pada minggu pagi hari ini, dan terus maju dan maju di tengah-tengah kehidupan kita di tahun 2021 ini dalam anugerah dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan segala pujian syukur kami kepada Engkau ya Bapa di sorga. Kami memuji Tuhan dan berterima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami tidak membahas baptisan mana yang baik atau baptisan mana yang penting, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia ini, Engkau menjadikan dirimu sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan kebaikan-Mu inilah yang begitu luar biasa bagi kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami sudah menerima kebaikan-Mu itu dalam hidup kami. Ajarlah kami gereja-Mu dan umat-Mu untuk meneladankan kebaikan Allah
kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.